Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, sekarang kita bahas soal menggambar makhluk hidup. Katanya menggambar makhluk hidup itu sebetulnya dilarang Kiai ya. Tapi mengapa kemudian sekarang itu kan banyak foto atau video makhluk hidup itu diperbolehkan Kiai ya. Nah itu bagaimana penjelasannya? Ya sebetulnya gini, kan hadisnya jelas juga gitu loh. Allah itu melaknat misalnya al-musawwirin, pelukis. Misalnya malaikat itu tidak akan masuk ke dalam satu rumah yang di rumah itu ada lukisan, ada patung dan sebagainya. Maka ketika membaca hadis-hadis ini, tentu pandangan ulama juga berbeda-beda. Tergantung sudut pandang dan seleranya. Ada orang yang sudut pandangnya sempit dan seleranya hanya mengikuti apa yang ada. Maka dia akan berfatwa bahwa melukis itu haram. Bahwa patung itu hukumnya adalah haram. Tetapi kemudian ada ulama yang mengatakan tidak. Diharamkannya patung dan lukisan itu ada ilatnya. Ada alasannya. Kalau alasannya berbeda, maka hukumnya menjadi berbeda. Nah, ini yang kemudian diikuti nih oleh banyak pandangan guru-guru saya yang sekarang dengan istilah itu Islam moderat. Islam yang tidak kaku. Mereka mengatakan begini, mengapa patung itu dulu diharamkan? Karena pada masa itu, patung itu kan disembah, memiliki nilai takdis, kesucian. Sehingga patung itu diharamkan, karena jangan sampai orang terjerumus ke sana. Saya tanya dulu sama guru saya, itu logikanya dari mana guru? Kata guru saya gini, sama dengan ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu Nabi itu melarang orang untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena mereka hadisu ahdin bil Islam. Mereka masih baru berpindah dari kebiasaan animisme dan dinamisme ini, kemudian ke agama tauhid. Kalau nanti mereka ketika baru bertauhid, masih belum kuat keimanannya, kemudian disuruh ziarah kubur, nanti pindah. Dari asalnya menyembah berhala jadi nyembah kuburan. Gitu loh. Sekarang begitu di Madinah, ala fazuruha. Bahkan kata Rasulullah, ziarah. Sahabat nanya, loh kok sekarang disuruh ziarah? Fa innaha. Karena ziarah kubur itu tudzakirukum bil akhirah. Orang yang sering lihat kuburan itu hidupnya lurus Mbak Eva. Kenapa? Karena ingat ya di akhir nanti begitu akan Mbak Eva buka-buka katalog tas yang mahal-mahal gitu kan. Terus ke kuburan itu lupa sama tas tadi. Kan gitu kan. Nah, ini namanya berubahnya satu keadaan. Dulu diharamkan karena kalau ziarah kubur yang datang justru kemusyrikan. Lah sekarang kalau tidak berziarah kubur yang datang justru kerusakan, lupa dengan akhirat. Nah, ini yang kemudian ada kaidah tuh, al hukmu yaduru ma'ilatihi. Hukum itu akan selalu berputar mengikuti alasannya. Alasannya ada, hukumnya ada. Alasannya nggak ada, hukumnya nggak ada. Maka kemudian orang melihat, kenapa sekarang orang menghalalkan video misalnya, orang menghalalkan foto, karena dia bukan melukis katanya, tapi sekedar merekam. Ya kan sebenarnya sama aja gitu ya. Artinya apa? Teknologi itu kan tangan yang ikut. Ya kan kayak kamera-kamera yang ada di TV ini kan ada peranan manusianya. Tidak dia berdiri sendiri, hanya peranan yang dulu dalam bentuk pena ya, kemudian bergerak di atas kanvas itu dirubah dengan cara yang digital oleh manusia. Substansinya sama. Tetapi ketika kita melihat hukumnya berbeda ya karena semua orang menjadi sadar bahwa ketika saya melukis binatang itu tidak ada orang yang kemudian berasumsi bahwa Faiz ini Tuhan bisa menggambar kucing dan bisa menciptakan kucing. Enggak. Orang katakan betapa hebatnya Allah yang menciptakan tangannya Faiz bisa melukis keindahan ciptaan Allah. Tidak ada orang punya persepsi hari ini bahwa saya bisa melukis binatang itu ingin bersaing dengan Allah. Justru saya sedang ingin menggambarkan keindahan ciptaan Allah. Maka ulama yang seperti ini itu menghalalkan lukisan. Patung misalnya, ya patung itu hari-hari ini itu kan lebih diartikan sebagai monumen. Monumen di mana orang itu mengingat. Nah, kata ulama nih ya, para pemirsa boleh setuju dan boleh nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Anda bebas mengikuti siapapun. Hanya saja saya mengikuti guru-guru saya yang punya pandangan itu sesuai dengan semangat zaman. Kata beliau gini, tidak semua patung itu menjerumuskan orang kepada kekafiran.
ada patung yang justru mengantarkan orang kepada agama tauhid. Itu Nabi Ibrahim ketika berdebat dengan Raja Namrud, kan patungnya dihancurkan, disisain yang satu. Kata Raja Namrud, kamu yang menghancurkan. Kata Ibrahim, tanya dulu tuh sama patung yang besar, kan dia yang pegang kampaknya. Jangan-jangan dia yang ngamuk. Kata Raja Namrud, loh saya disuruh ngomong sama patung. Nah, sadar bahwa ini bukan Tuhan. Itu kan jadi sarana. Mbak Eva haji ngelontar jumroh kan? Jumroh itu kan monumen, batu, ya. di mana batu itu kemudian menjadi sarana pengingat kita bahwa musuh sejati itu setan, bukan tetangga kita. Musuh sejati kita setan. Kita Hajar Aswad itu kan batu, Mbak Eva. Tapi sama Allah disuruh dicium gitu. Apa kemudian saya beribadah kepada batu itu? Apa saya sujud kepada Ka'bah itu? Enggak. Tapi dia menjadi monumen. Kalau kamu taat kepada saya suruh cium batu, ya cium batu. Nah, fungsi ini yang melahirkan pandangan, kata ulama, ketika ada patung Jenderal Sudirman itu, ya, di Jalan Jenderal Sudirman. Maka saya setiap lewat saya bilang sama anak saya, lihat itu nak, paru-parunya tinggal sebelah. Dia tidak punya fasilitas seperti jenderal hari ini, tapi dia korbankan jiwa dan raganya agar kita hari ini bisa lewat Jalan Jenderal Sudirman, agar kamu tenang naik mobil di dalam AC, punya pendidikan yang tinggi, tidak diatur-atur oleh bangsa lain. Itu jasanya ini. Maka anak saya ketika ngelihat itu, dia hormat. Tapi tidak ada dalam benak anak saya sujud kepada Jenderal Sudirman. Hormat jenderal, betapa semangatmu, betapa keteladananmu akan hidup. Setiap saya lewat Jenderal Sudirman, mestinya saya nggak jadi korupsi itu, Mbak Eva. Saya nggak jadi selingkuh itu. Kenapa? Karena ingat dengan Jenderal Sudirman. Nah, ketika substansi ini yang ada, maka kata ulama tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau kemudian patung Jenderal Sudirman melahirkan agama baru namanya agama Sudirman, sujud dan tunduk kepada patung itu, maka hukumnya pasti menjadi apa? Haram. Jadi tergantung manfaatnya begitu ya, Kiai ya. Manfaatnya. Karena dulu orang yang di rumahnya ada gambar itu dipakai sujud, dipertuhankan, ya malaikat tidak mau kan. Nah, adapun ada anjingnya misalnya, karena anjing itu air liurnya najis, malaikat ini yang suci. Maka kalau ada rumahnya mau itu, kalaupun harus ada anjing yang menjaga, anjingnya diletakkan di luar. Saja. Baiklah Kiai, kita akan lanjutkan lagi, tapi kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.